Wah, perbedaan cukup signifikan ya Pak. Pekerjaan administratif yang awalnya membebani kini bisa diselesaikan secara instan oleh sistem. Kita cek Outlook-nya, apakah dia sudah mengirim. Nah ini dia langsung kirim ya, otomatis ya. Oke, ini posisinya juga menyesuaikan ya, posisi HR Officer tanggal 11 Maret ya. Halo insan SIG, selamat datang kembali dalam sesi video pembelajaran SIG. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting terutama untuk masa depan pekerjaan kita, yaitu tentang mini RPA berbasis AI untuk administrasi. Dan narasumber kita kali ini tentu seseorang yang sudah ahli di bidangnya. Halo Pak Huda, terima kasih sudah membersamai kami. Apa kabarnya nih Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik Mbak Dinda. Halo juga untuk seluruh insan SIG, teman-teman berada. Senang sekali bisa hadir di sini dalam bincang-bincang SIG Learning ya. Nah Pak, hari ini kita kan mau mengobrol tentang mini RPA berbasis AI untuk administrasi ya. Nah katanya ini tuh bisa membuat pekerjaan yang awalnya manual menjadi otomatis Pak. Nah ya, betul banget nih Mbak Dinda. Jadi nanti kita akan belajar ya bagaimana caranya mengubah pekerjaan yang tadinya ribet dan manual gitu ya. Jadi serba otomatis nih. Jadi supaya teman-teman SIG bisa bekerja dengan lebih efisien seperti itu. Wah menarik banget Pak Huda, tapi sebelum masuk ke teknisnya nih Pak, kenapa sih topik otomasi ini tuh menjadi sangat penting terutama untuk saat ini Pak? Nah ya, betul sekali Mbak Dinda. Jadi topik ini itu sangat penting ya. Di era sekarang itu kita ada di industri 4.0 gitu ya. Nah kalau kita lihat perjalanan industri dari 1.0 ya, mulai dari orang bekerja secara manual, kemudian ada mesin uap dulu ya. Nah kemudian di industri 2.0 mulai ada produksi massal di pabrik gitu. Nah, kemudian masuk di industri 3.0 ada otomasi di pabrik-pabrik menggunakan PLC dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini kita ada di industri 4.0 di mana sekarang sudah banyak sekali IoT gitu, Mbak Dina. Tahu nggak IoT, Mbak Dina? IoT itu Internet of Things ya Pak ya? Nah, ya betul sekali. Internet of Things ya. Nah, di mana benda-benda itu sudah mulai dimasuki oleh internet ya. Contohnya kalau kita lihat di rumah ya, misalnya ada AC ya. AC itu bisa kendalikan menggunakan handphone ya. Nah, kita dalam perjalanan kemudian mau pulang, mau deket rumah, kita nyalakan tuh AC ya menggunakan handphone ya. Nah, kemudian mobil juga seperti itu. Sekarang dari kantor, dari atas kita mau turun ya, biar nanti di bawah itu sudah siap jalan, kita nyalakan dulu nih dari atas ya. Kita remote pakai handphone, kemudian nyala, sampai bawah kita sudah siap langsung jalan gitu ya. Nah, seperti itu. Wah berarti dampaknya cukup besar ya Pak. Seberapa besar sih Pak kira-kira pengaruhnya untuk ekonomi atau pekerjaan kita? Dampaknya sangat besar Mbak Dinda ya. Nah, supaya ada gambaran menyeluruh ya untuk insan SIG juga, marilah kita lihat data dan faktanya di video berikut ini. Perkembangan teknologi disruptif atau industri 4.0 akan membawa dampak positif di seluruh dunia dan Indonesia. Di tahun 2030, sekitar 50 miliar mesin akan terkoneksi melalui teknologi. Akan ada 1,2 hingga 3,7 triliun dolar nilai dari Internet of Things di pabrik-pabrik, dan 61% pekerjaan di dunia mempunyai 30% tugas yang dapat diotomasikan. Digitalisasi bisa mendorong pertambahan sebanyak 120 miliar dolar atas hasil ekonomi Indonesia pada 2025. Sekitar 20% tenaga kerja di Indonesia perlu dilatih ulang atau reskilling. Perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu mempersiapkan tenaga kerjanya. Untuk membantu perusahaan memulai perjalanan industri 4.0 mereka, Kementerian Perindustrian telah mengevaluasi perusahaan melalui INDI 4.0 dan telah mengidentifikasi 5 sektor prioritas untuk segera dilibatkan, yaitu makanan, otomotif, elektronik, kimia, dan tekstil. Siapkah Anda untuk menjadi bagian dari revolusi industri berikutnya? Dari video tersebut sudah jelas Mbak ya. Jadi sekitar 20% tenaga kerja kita itu butuh reskilling nih. Nah makanya belajar RPA ini sangat penting ya, dan sebagai langkah strategis untuk insan SIG agar bisa melangkah menuju industri 4.0. Baik Pak Huda, nah dari tadi kita kan sudah mendengar nih istilah RPA. Sebenarnya maksud dari RPA itu apa sih Pak? Nah ya, RPA itu adalah Robotic Process Automation gitu Mbak Tina ya. Nah dia adalah teknologi yang memungkinkan otomasi tugas-tugas manual dan repetitif dengan menggunakan perangkat lunak nih yang dapat meniru interaksi manusia dengan komputer. Nah, seperti contohnya mengolah data, memvalidasi data ya, melakukan rekonsiliasi, kemudian membuat, memperbarui, dan distribusi laporan. Oh, jadi semacam asisten digital gitu ya Pak. Lalu manfaat utamanya itu apa sih Pak?
Ya, betul sekali. Jadi seperti asisten digital yang ada di laptop kita yang nantinya bisa melakukan otomasi proses berbasis repetitif gitu ya, berbasis aturan yang sudah kita set up, kemudian cocok untuk data volume besar, akurasi tinggi, dan juga berbasis digital. Nah, kemudian manfaat hemat waktu, kurangi human error, dan juga pastinya insan SIG lebih produktif nih Mbak Dinda. Wah, menarik banget ya Pak terkait RPA ini. Namun agar insan SIG lebih paham nih Pak, ada nggak sih gambaran atau contoh nyata terkait penerapannya? Nah ya, tentu ada Mbak Dinda. Jadi untuk memudahkan pemahaman ya, marilah kita simak sebuah ilustrasi ya tentang seorang staf bernama Andre yang nanti dibantu oleh asisten digitalnya bernama Bobot ya. Oke, mari kita simak video seperti ini. Pernah kejebak kerjaan yang gitu-gitu aja? Nah, ini cerita gimana sebuah bot bisa jadi pahlawan. Oke, kenalan dulu yuk sama Andre. Awalnya sih kerjanya asik-asik aja, sampai tugasnya numpuk. Nilainya nggak main-main loh, 198 miliar rupiah. Itu yang harus dikejar timnya. Masalah utamanya, ya ini, harus kirim ratusan pengingat pembayaran, manual, tiap minggu. Kebayangkan? Coba lihat deh proses lamanya. Ada 6 langkah. Panjang, capek, dan benar-benar makan waktu. Proses ini makan waktu sampai 3 hari kerja loh, bikin mata perih dan risikonya salah kirim info. Tapi muncullah seorang pahlawan. Kenalin, ini Bobot, si solusi pengingat otomatis. Jadi, Bobot itu apa sih? Nah, ini adalah Robotic Process Automation atau kita sebut aja RPA. Terus, gimana proses barunya setelah ada Bobot? Jadi jauh lebih simpel, cuma 2 langkah. Kelihatan banget kan bedanya? Dari yang tadinya maraton, sekarang jadi lari sprint aja. Si Bobot ini yang ngerjain semuanya, dari nyiapin data sampai kirim email pengingatnya lewat Outlook. Hasilnya, wah efeknya berantai, efisiensi menyebar ke seluruh perusahaan. Keren banget. Buat para karyawan, ini jelas anugerah, kerja jadi lebih puas, gak ada lagi kerjaan repetitif. Buat bisnisnya sendiri, tentu untung, data lebih akurat, pembayaran lebih cepat, cash flow lancar. Andre pun bebas dari rutinitas. Jadi dia bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak inovasi. Slogannya pun asik, biarkan bot yang bekerja, biar kita bisa bobo cantik. Nah, sekarang coba deh pikirin, kira-kira tugas harian apa di kerjaanmu yang bisa dibantuin bot? Wah, perbedaan cukup signifikan ya Pak. Pekerjaan administratif yang awalnya membebani kini bisa diselesaikan secara instan oleh sistem. Tepat sekali Mbak Dinda. Jadi ilustrasi tadi menunjukkan esensi utama RPA ya. Dia memindahkan beban tugas repetitif ya dari manusia ke robot gitu. Tujuannya agar kita beralih fokus ke pekerjaan yang lebih strategis nih gitu. Wah, keren banget ya Pak. Nah, selain ngurus uang muka kayak di video si Andri tadi, kira-kira si robot ini tuh bisa ngelakuin apa lagi sih Pak? Ya, oke. Jadi memang ada banyak Mbak Dinda yang bisa dilakukan oleh robot ini ya. Jadi bisa kita sebutkan mungkin pengolahan data transaksi otomatis gitu ya, pengelompokan data otomatis, rekonsiliasi bank otomatis, membuat etching piutang, utang ya secara otomatis, kemudian membuat laporan keuangan ya, pengingat pembayaran atau penagihan otomatis. Nah, dan juga pembuatan dokumen kontrak secara otomatis. Banyak sekali nih yang bisa kita terapkan dalam penggunaan RPA ini. Oke Pak Huda, nah saya mulai tertarik nih Pak. Tapi kira-kira alatnya tuh apa sih Pak? Dan tadi kan saya dengar banyak sekali yang bisa dilakukan oleh si robot ini. Kira-kira perlu software yang mahal nggak sih Pak? Nah, ini yang penting nih Mbak Dinda ya. Jadi VBA itu atau Visual Basic for Application ya. Nah, dia adalah bahasa pemrograman yang disematkan di dalam aplikasi Microsoft Office ya. Dan bisa bekerja di beberapa aplikasi seperti Excel, Word, PowerPoint, Outlook gitu. Jadi selama di laptop kita itu sudah ada aplikasi Microsoft Office ya, baik mau Office 365, Office 2021, Office 2019 dan yang sebelumnya, maka sudah ada nih sebenarnya fitur itu. Jadi nggak perlu lagi beli software yang mahal-mahal nih Mbak Dinda. Nah, kemudian VBA ini bisa memberikan kemampuan ya untuk mengotomasi berbagai tugas dalam Excel ya dengan membuat script ya yang meniru tindakan pengguna. Nah, VBA sendiri terdiri dari ada komponen utama nih Mbak Dinda ya, yaitu makro editor, modul, dan juga objeknya. Kemudian objek VBA yang menggunakan itu ada application ya, workbook, worksheet, kemudian ring atau cell yang berisi data-data untuk kita proses lebih lanjut nanti, seperti itu. Wih, makin menarik ya Pak. Nah, lalu langkah selanjutnya nih Pak, untuk membuat mini RPA ini seperti apa sih Pak? Nah ya Mbak Dinda juga insan SIG ya,
sebelum kita masuk untuk membuat mini RPE, mungkin kita perlu mempelajari apa itu variabel dan tipe data yang ada di VBA nanti ya. Jadi variabel itu nanti kita bisa deklarasikan menggunakan kata kunci dim ya. Nah, jadi dim nama string ya. Nah, string ini adalah tipe data. Kemudian ada dim usia s integer. Nah, integer ini tipe data. Nah, nanti ada banyak tipe data gitu Mbak Dinda ya. Jadi ada integer, dia adalah bilangan bulat hingga 32.767. Kemudian ada juga tipe data long ya, bilangan bulat hingga 2.147 juta sekian gitu ya. Nah, kemudian ada double, bilangan desimal 2 digit, ada string yaitu teks ya. Kemudian ada boolean, dia menunjukkan nilai true or false. Kemudian ada date, dia menyimpan tanggal dan juga waktu. Nah, kemudian ada tipe data varian nih. Ini tipe data yang dapat menyimpan berbagai jenis data. Nah, kenapa sih tipe data ini ada berbagai macam gitu ya? Kenapa nggak kita pakai varian aja biar bisa masuk semua gitu? Nah, tipe data ini nanti akan mempengaruh kepada penggunaan memori nih Mbak Dinda. Jadi kalau laptop kita memorinya cukup terbatas gitu ya, dan kita tidak menggunakan tipe data yang tepat, maka bisa jadi data yang diproses oleh RPA nanti itu akan hilang karena tidak tersimpan di memori gitu. Nah, kemudian untuk memasukkan variabel kita bisa menggunakan nama sama dengan John Doe gitu misalnya ya. Jadi kalau tipenya string kita pakai tanda kutip di situ. Kemudian kalau tipenya angka maka bisa kita langsung sebutkan angkanya. Jadi seperti usia sama dengan 30. Nah, seperti itu Mbak Dinda ya. Oke Pak Huda, nah tadi itu kan wadahnya sudah ada nih Pak. Terus cara mengolah isinya tuh seperti apa sih Pak? Nah, oke, untuk mengolah isinya ini hampir sama dengan kita menggunakan Excel gitu ya. Jadi ada yang namanya operator. Ya, operator itu ada operator aritmatika ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi, pangkat ya. Kemudian ada operator penggabungan string menggunakan tanda simbol dan ya. Kemudian ada operator perbandingan sama dengan ya, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ada beberapa operator untuk menggerakkan bagaimana VBA itu bekerja gitu ya. Wah, saya mulai kebayang nih Pak Huda. Terus nih Pak, kalau mau menulis perintah utuh, itu urutannya seperti apa sih Pak? Nah ya ini, jadi untuk menulis perintah ya di dalam VBA itu nanti kita ada namanya struktur kode VBA dasar gitu ya. Jadi yang pertama kita perlu mendeklarasikan objek nih Mbak Dinda. Jadi ada deklarasi objek menggunakan dim WB as workbook gitu ya, untuk mendeklarasikan WB itu sebagai workbook ya. Kemudian dim total as double, kita menggunakan tipe datanya double misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah objek dideklarasikan, kemudian kita mengakses sel ya. Kita bisa menuliskan sheets, kemudian kita masukkan di sheet mana data misalnya gitu ya. Kemudian dot ringnya A1 gitu ya. Nah, kemudian dot value sama dengan hello. Nah, itu cara untuk mengakses sel. Kemudian kita perlu masukkan juga struktur kontrol nih. Jadi kita masukkan if dan else ya gitu ya, atau for i 1 sampai 10 next gitu. Nah, itu beberapa contoh struktur kontrol. Nah, ini digunakan untuk bagaimana VBA itu mengontrol prosesnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada notifikasi selesai. Ini menunjukkan si RPA ini sudah selesai mengerjakan. Jadi ada notifikasi biar user itu tahu ya ketika RPA itu selesai. Seperti itu. Nah, tadi Pak Huda sempat menyebutkan terkait struktur kontrol. Nah, itu apa sih Pak maksudnya? Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak? Nah ya, struktur kontrol dalam VBA itu ya. Nah, kalau struktur kontrol ada beberapa jenis struktur kontrol nih Mbak Dinda ya. Seperti contohnya yang pertama if dan else ya. Jadi ini penggunaan untuk pengondisian dalam kode itu menggunakan if kondisi then ya. Nah, jika kondisi ini terpenuhi maka kode yang dijalankan adalah apa gitu ya. Kemudian else, kode yang dijalankan jika kondisi salah, and if. Nah, ini hampir sama dengan ketika kita menggunakan formula di dalam Excel ya, menggunakan formula if. Itu ada kondisinya seperti apa, kemudian jika benar itu outputnya apa, jika salah outputnya apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga struktur kontrol for next ya. Nah, ini melakukan pengulangan dalam jumlah tertentu. Jadi penulisannya for i 1 to 10 misalnya. Nah, ini nanti kode ini akan dijalankan selama 10 kali. Dia akan ketika selesai naik lagi ya, mengulang lagi dan seterusnya sampai 10 kali next i. Nah, kemudian ada juga struktur kontrol select case ya.
Nah, ini digunakan untuk memilih ya antara beberapa pilihan berdasarkan nilai. Jadi kodenya nanti slide case nilai. Nah, case 1 kode untuk nilai 1, case 2 kode untuk nilai 2, case else kode untuk nilai selain 1 dan 2. Nah, and select. Nah, itu nanti digunakan untuk jika kita punya beberapa kondisi yang bisa kita definisikan gitu ya. Jadi misalnya kalau di Excel itu ada if ya, if-nya ini bisa kita kondisikan sebagai select case tadi. Nah, kemudian ada juga struktur kontrol do loop gitu. Nah, ini melakukan pengulangan sesuai kondisi tertentu. Jadi kodenya do while kondisinya seperti apa gitu. Nah, ini nanti kode akan menjalankan selama kondisi ini benar terus gitu ya. Ketika nanti kondisinya sudah berubah, maka dia akan berhenti. Nah, seperti itu Mbak Dinda. Nah Pak, di VBA ini ada fungsi lain nggak sih Pak? Atau hanya untuk mengotomatisasi tugas rutin saja? Nah, ya Mbak Dinda. Jadi kalau di VBA itu, jadi yang pertama subrutin ya. Kalau subrutin itu blok kode yang menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai. Jadi dia lebih ke menjalankan tugas otomatis ya. Seperti tadi membuat laporan aging piutang ya, atau membuat laporan keuangan, atau membuat kontrak gitu ya. Nah, nanti si VBA itu dia akan mengambil data, kemudian mengerjakan file-file ya sesuai dengan yang kita instruksikan, kemudian menghasilkan output, selesai gitu ya. Outputnya berupa file, kemudian mengirimkan email gitu ya. Dia menjalankan tugas rutin. Nah, kemudian ada juga function gitu ya. Nah, kalau function itu dia adalah blok kode yang mengembalikan nilai setelah menjalankan tugas tertentu. Jadi ini mirip dengan formula kalau di Excel ya. Kalau formula itu kita biasanya ketikkan sum gitu misalnya. Sum itu dia akan menjumlahkan rank yang kita blok ya. Nah, kita bisa membuat function baru gitu Mbak Dinda. Jadi misalnya kalau di Excel itu kan belum ada ya function atau formula terbilang gitu, belum ada ya. Nah, ini biasanya teman-teman keuangan nih yang sering menemukan angka, kemudian kita harus menuliskan terbilangnya bagaimana gitu. Nah, nanti kita bisa membuatkan kode ya agar si VBA ini bisa membuat formula baru nih, custom gitu ya istilahnya. Jadi ada function terbilang yang nanti bisa digunakan secara instan gitu. Nah, seperti itu Mbak Dinda. Wah, canggih banget ya Pak. Nah, tadi kan teorinya sudah sempat dibahas nih Pak. Kalau Insights IG mau mulai membuat robotnya, kira-kira langkah pertamanya itu seperti apa sih Pak? Nah, oke Mbak Dinda. Jadi untuk membuat RPA gitu ya, biar mudah, ada 3 langkah nih yang perlu kita lakukan ya. Jadi yang pertama, kita perlu membuat langkah kerja step by step proses manual menggunakan keyboard dan mouse ya. Jadi interaksi kita untuk membuat laporan tertentu ya, atau mengirimkan email tertentu ya, itu kita ketikkan secara utuh tuh, step by stepnya seperti apa. Misalnya 1 ya, buka file ini gitu ya. Kemudian nanti 2, buka sheet ini. Nah, 3 kita jumlahkan ini dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah membuat langkah step by stepnya, kita lakukan konversi ya setiap langkah ke dalam kode VBA. Nah, kemudian kode yang sudah jadi itu kita masukkan ke dalam fitur ya, fitur VBA yang ada di dalam Microsoft Office tadi gitu. Waduh Pak, langkah yang konversi ke VBA itu loh Pak. Nah, kalau ngomongin soal coding nih Pak, kedengarannya kan rumit ya. Itu apakah kita harus paham informatika? Nah, kalau saya nggak paham itu kan bisa nyerah dong Pak. Nah, ya betul Mbak Dinda. Jadi ini mungkin pertanyaan yang sama ya dari seluruh insan SIG ya. Kalau tidak paham informatika, tidak paham IT, tidak bisa coding, bagaimana bisa membuat kode VBA ya, bisa membuat robot di dalam laptop kita gitu. Nah, tapi di dalam zaman sekarang ini itu kita nggak boleh menyerah begitu saja nih Mbak Dinda ya. Jadi kalau kita bingung ya tanya ke ChatGPT gitu. Oh gitu ya Pak. Nah, jadi kita nih bisa minta tolong ChatGPT ya Pak buat membuat kodenya ini. Nah ya betul sekali Mbak Dinda. Jadi kita bisa membuat kode VBA ya dengan bantuan ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu adalah salah satu AI ya. Nah kalau kita mau bahas lebih dalam, AI itu adalah teknologi ya yang membuat mesin atau komputer itu mampu meniru kemampuan manusia ya, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Nah, kita bisa manfaatkan AI ini juga sebagai asisten pribadi kita nih dalam bidang IT ya. Meskipun kita nggak paham IT, nggak paham coding ya, nggak tahu informatika, kita bisa posisikan AI itu sebagai asisten ICT kita gitu. Nah, nanti kita bisa tugaskan dia untuk membantu kita membuatkan kode VBA-nya seperti itu gitu Mbak Dinda.
Nah, AI ini ada banyak macamnya gitu ya, nggak terbatas pada ChatGPT. Ada Gemini, ada Perplexity ya, kemudian Copilot ya, ada Black Box AI, ada banyak juga yang lain nih di luar sana. Nah, kita bisa menggunakan berbagai AI yang ada ya, untuk membantu kita dalam membuat kode VB tadi gitu. Wah, canggih juga ya Pak. Nah, tapi kan untuk menggunakan AI itu biasanya kita harus bisa nge-prompt nih Pak. Nah, caranya gimana sih Pak nge-prompt yang baik agar AI-nya ini tidak salah paham? Nah, ya itu betul sekali ya. Jadi untuk nge-prompt ya ke AI itu harus jelas gitu ya konteksnya ya. Kenapa? Karena nge-prompt ke AI itu ibarat kita ngomong sama temen nih, Mbak Dinda ya. Nah, ketika kita nyampaikannya itu kurang jelas, kurang pas, maka si AI ini akan berasumsi sendiri gitu ya. Nah, sehingga bisa jadi responnya itu nggak sama dengan yang kita maksud gitu. Nah, mungkin untuk memperjelas ini ada saya kasih contoh gitu ya. Jadi kita bisa sampaikan ke AI ya, bisa pakai ChatGPT, pakai Gemini dan sebagainya ya. Nah, kita bisa tuliskan, buatkan makro VBA ya untuk mengurutkan data penjualan di lembar kerja Excel ya. Data penjualan saya terletak di lembar kerja penjualan gitu. Nah, dengan kolom jumlah item di kolom A dan total penjualan di kolom G. Nah, tujuan saya adalah mengurutkan data penjualan berdasarkan kolom total penjualan secara descending dalam rentang A1. Hasil urutan ini harus ditempatkan pada lokasi yang sama. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang saya inginkan dalam kode. 1. Pilih rentang data A1, kemudian urutkan data berdasarkan kolom B secara descending ya. Kemudian tempatkan hasil urutan di lokasi yang sama. Nah, ini penting ya bagi kita semua untuk memberikan penjelasan yang cukup gitu di AI-nya. Jadi poinnya adalah kita perlu menjelaskan tujuan utamanya apa ya. Kemudian kita berikan konteks yang lengkap. Kemudian kita detailkan input dan outputnya. Nah, struktur dan langkah-langkah, kemudian format permintaan. Nah, kalau kita sudah punya kode sebelumnya gitu Mbak Dina ya, kita bisa tambahkan kode yang sudah ada untuk disempurnakan lagi oleh AI-nya ini gitu. Dan yang paling penting adalah spesifik dan jelas. Wah, kalau gitu pekerjaan jadi lebih mudah dan enteng banget ya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan nyata di kantor nih Pak. Kira-kira kasusnya ada apa aja sih Pak? Oke Mbak Dinda, untuk contoh kasus ya yang bisa kita terapkan menggunakan RPA, itu salah satunya mungkin yang pertama reminder perizinan otomatis gitu ya. Nah, ini biasanya teman-teman yang dari legal atau dari perizinan ya, itu seringkali ada banyak sekali nih izin-izin yang perlu diperbarui ya, dengan jatuh tempo yang macam-macam, kemudian kalau kelewatan perpanjang, nah ini bisa bahaya banget nih bagi perusahaan, nanti operasional bisa terganggu gitu ya, kita nggak bisa produksi dan segala macam. Nah, makanya reminder perizinan otomatis ini nanti bisa kita gunakan ya untuk membantu kita dalam meremind PIC-PIC terkait agar bisa mereminder dengan tepat waktu seperti itu. Wah, bahaya banget dong Pak kalau izin kadaluarsa itu bisa kena sanksi atau denda. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira solusinya seperti apa Pak? Nah ya betul sekali Mbak Dinda. Jadi kalau ini ya di perusahaan itu seringkali ada berbagai izin ya yang tersertifikasi yang harus dikelola ya. Jadi ada misalnya ISO 9001 ya, kemudian ISO 14001, SMK 3, kemudian izin edar, SNI, paten ya segala macam itu. Nah itu seringkali banyak terjadi masalah ya. Nah, izin adaluarsa ya tanpa disadari oleh PIC, kemudian perusahaan bisa terkena denda, sanksi atau pengendalian operasional tuh. Nah kemudian solusi yang bisa kita terapkan menggunakan RPA ini adalah semua data itu yang pertama kita simpan di Excel ya. Nah itu pasti sudah ada ya, jadi teman-teman admin dari PIC masing-masing itu biasanya sudah ada ya, inputkan datanya di satu file Excel gitu, kemudian kita membuat bot RPA ini. Bot RPA ini nanti secara otomatis akan mengecek tanggal berlakunya sampai kapan gitu ya. Nah kemudian jika izin ini akan habis dalam 30 hari misalnya ya, atau 60 hari ya, nah maka sistem akan langsung mengirim email notifikasi ke bagian yang bertanggung jawab agar PIC yang terkait itu bisa melakukan follow up dan juga perpanjangan yang diperlukan seperti itu. Wah, jadi gitu ya Pak solusinya. Nah, agar Insanis IG lebih paham lagi nih Pak, boleh dijelasin nggak sih Pak cara kerja dan langkah pembuatan RPA ini dari awal hingga jadi Pak? Ya oke, baik Mbak Dinda. Jadi untuk membuat bot ya atau RPA untuk reminder perizinan secara otomatis, nanti langkah kerjanya seperti ini.
Yang pertama kita siapkan data perizinan di Excel ya. Kemudian kita akan membuat bot RPA untuk cek tanggal kadaluarsa secara berkala nih. Nah, kemudian jika tanggal kadaluarsa tersebut kurang dari 60 hari, maka akan men-trigger reminder kepada PIC terkait gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat email secara otomatis terkirim ke PIC, sehingga PIC ini bisa melakukan langkah yang diperlukan untuk perpanjangan. Nah, untuk mengetahui lebih detail, mari kita lihat proses pembuatan RPA sebagai berikut. Insan SIG, kita akan melakukan simulasi ya untuk membuat mini RPA agar melakukan reminder atas izin yang akan expired kepada PIC secara otomatis gitu ya. Nah, di sini kita punya data izin ya, ada ID izin, jenis izin, nama izin, nomor dokumen, instansi penerbit, lokasi unit, kemudian tanggal berlaku mulai kapan, tanggal berlaku sampai dengan kapan ya. Kita juga punya data PIC dari departemen mana dan juga email PIC ya. Nah, ini ada juga atasan dari PIC, kemudian ada email dari atasan PIC ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk membuat mini RPA ya, kita langkah pertama adalah membuat langkah proses manual ya, step by step bagaimana kita melakukan reminder itu secara manual gitu ya. Nah, kita bisa ketikkan di sini. Jadi kita punya 4 langkah di sini ya. Yang pertama, isikan nilai masa berlaku perjanjian dari sheet data izin ya, berdasarkan tanggal hari ini dikurangi kolom tanggal berlaku sampai ya, pada kolom sisa waktu. Nah, nanti kita akan isikan di sini ya, di kolom baru ya, karena ini kan belum ada ya, sisa waktu di kolom N sini. Kemudian nanti akan kita masukkan juga status ya di kolom O ya. Nah, kita ketikkan di sini. Jika belum ada, maka perlu membuat pada kolom baru setelah kolom terakhir ya. Nah, kemudian jika sisa waktu kurang dari 60 hari, tandai sebagai perlu reminder gitu ya. Nah, kita buat standar waktu untuk melakukan reminder ini adalah 60 hari agar PIC itu punya waktu yang cukup gitu ya. Jangan sampai terlambat ya. Nah, kemudian berikutnya lakukan reminder dengan aplikasi Outlook kepada PIC dan CC ke atasan ya. Nah, dengan konten email, subjeknya reminder perizinan, jenis izinnya apa ya, akan segera berakhir gitu ya. Nah, kemudian body emailnya kita bisa setting juga di PIC, berikut reminder perizinan yang akan segera berakhir dengan data perizinan sesuai tabel yang ada di data izin akan berakhir pada sesuai tanggal berlakunya ya. Nah, harap segera dilakukan proses perpanjangan agar tidak terjadi resiko perusahaan yang lebih besar. Terima kasih. Nah, kemudian berikutnya kita berikan status reminder dengan reminder tanggal kapan ya. Kalau dilakukan hari ini nanti akan muncul hari ini gitu ya, pada kolom status reminder. Jika belum ada, maka buat pada kolom baru setelah kolom terakhir. Jadi nanti akan kita masukkan di kolom O ini ya gitu ya. Oke, langkah-langkah sudah kita buat ya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan konversi ya langkah-langkah yang sudah kita buat ini dengan bantuan AI ya. Nah, di sini saya akan menggunakan ChatGPT untuk membantu membuat kode VBA-nya ya. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus menjelaskan konteks secara utuh gitu ya. Kita sampaikan kepada AI atau ChatGPT ini. Jadi saya punya data perizinan dengan kolom. Nah, ini kolom dari Excel-nya kita bisa copy paste di ChatGPT ya. Nah, dengan kolom ini saya akan membuat atau melakukan reminder otomatis kepada PIC atas izin yang akan segera berakhir. Nah, ya, langkah kerja yang saya inginkan adalah titik 2. Kemudian kita masukkan langkah proses yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Oke ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan lagi, buatkan kode VBA untuk menjalankan proses tersebut. Nah, maka nanti ChatGPT ini akan langsung membuatkan kodenya ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing belajar coding dulu gitu ya Mbak Dinda ya. Nah, ini kode lengkapnya sedang dibuat oleh ChatGPT. Nanti kalau sudah selesai, kita akan langsung masukkan kepada fitur VBA gitu ya. Nah, sambil nunggu ChatGPT ya,
Fitur VBA ini ada ini ya, sudah tertanam di dalam aplikasi Office 365 atau Microsoft Office 2021, 2019 dan sebelumnya ya ada ya. Nah, cuma untuk pertama kali kita perlu mengaktifkan tab developer ya. Nah, cara mengaktifkannya di sini ya. Kita bisa buka file, kemudian option. Nah, kemudian kita bisa lihat customize ribbon di sini ya. Di sini sebelah kanan ini ada tabs ya. Kita aktifkan tab developer di sini ya. Kita centang, kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan muncul tab developer di sini ya. Tab developer ini ada dua tombol yang akan kita pakai ya. Sebelah kiri ini ada Visual Basic, yaitu tempat untuk membuat kode, mengetik kode ya dari ChatGPT akan kita masukkan di sini. Kemudian makro ya, makro ini adalah makro yang sudah kita buat, kita akan jalankan dari menu ini gitu ya. Nah, nanti tampilan dari Visual Basic seperti ini ya. Jadi ini adalah menunjukkan file yang sedang kita kerjakan ya, data perizinan ya, XLSX ya. Nah, kemudian sini ada sheet 1, sheet 2 sama this workbook ya. Nah, di sini kita akan lakukan insert modul ya. Nah, di dalam modul ini kita akan menempelkan kode VBA yang kita peroleh dari ChatGPT tadi ya. Oke, ini sepertinya sudah selesai membuat kodenya ya. Langsung kita copy saja, salin kode di sini, kemudian kita paste di sini langsung ya. Nah, kita bisa cek dulu sekilas ya. Ini adalah deklarasi variabel ya tadi ya, dim, ws, xoc dan seterusnya. Kemudian dia akan mengerjakan set ws-nya ini data izin. Nah, ini kita sesuaikan dengan data kita, data izin. Oke, sesuai ya. Kemudian kita cek identifikasi kolom, nanti dia akan mengecek kolom-kolom yang ada ya. Nah, kemudian tambah kolom sisa waktu juga belum ada. Nah, ini kodenya sudah dibuatkan semua nih sama ChatGPT ya. Oke, kita cek juga remindernya ya. Dia akan mengirim email. Nah, dengan format seperti ini, body. Nah, ini sepertinya sudah sesuai ya. Oke, kita bisa langsung coba. Ini bisa kita close ya. Nah, karena tadi sudah kita masukkan di Visual Basic, nanti akan muncul di makros ini ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Reminder perizinan otomatis ya. Nah, coba kita jalankan. Untuk menjalankan, langsung kita bisa klik run di sini ya. Oke. Nah, maka di sebelah kanan ini akan muncul otomatis datanya. Tadi belum ada, sekarang jadi keluar ya. Nah, proses reminder perizinan sudah selesai di sini. Kita cek di aplikasi Outlook. Nah, send item. Nah, ini keluar semua ya, send itemnya ya. Nah, ini secara otomatis akan mengirimkan email. Nah, ini sudah muncul semua di send itemnya. Berikut reminder perizinan ya, sesuai dengan data yang ada tadi. Kemudian kalau kita cek di Excel-nya tadi ya, ini sudah ada kolom tambahan ya, sisa waktu yang tadi dibuat secara otomatis ya. Dari hari ini dikurangi masa berlaku sampai ya. Nah, jadi seperti yang atas ini sisa 44 hari. Nah, karena di bawah 60 hari sesuai standar kita tadi, maka dilakukan reminder, kemudian statusnya dipasang di sini ya, reminder tanggal hari ini ya, tanggal 10 Januari. Nah, kalau yang dia masih panjang di atas 60 hari maka tidak dilakukan reminder. Wah, menarik banget ya Pak studi kasus yang pertama. Kira-kira ada nggak sih Pak studi kasus selanjutan yang nggak kalah menarik nih dari studi kasus yang pertama? Oke, studi kasus berikutnya mungkin kita bisa ambil ini ya, proses pembuatan laporan piutang dan juga penagihan otomatis itu Mbak Dinda. Wah, itu penting banget ya Pak untuk tim tagihan, terutama untuk melakukan reminder penagihan secara otomatis. Wah, masalah klasiknya itu biasanya terkait telat tagih terhadap pelanggan ya Pak? Nah ya, betul sekali Mbak Dinda. Jadi di tim tagihan itu biasanya terjadi ini ya, piutang pelanggan itu banyak yang jatuh tempo gitu ya. Kemudian nggak ada notifikasi kepada pelanggannya itu gitu. Nah, kemudian tim finance ini harus membuat laporan manual nih setiap hari atau setiap bulan ya, sesuai periode masing-masing ya. Nah, kemudian manajer itu sering terlambat mendapatkan informasi kondisi piutang perusahaan. Nah, maka kalau kondisi tersebut pasti akan mempengaruhi ini ya keputusan perusahaan gitu ya. Nah, dengan adanya RPA ini kita bisa memperoleh manfaat nanti yang diharapkan adalah cash flow bisa menjadi lebih sehat gitu ya. Kemudian manajer cepat mengambil keputusan. Kemudian jika ada pelanggan yang telat membayar, maka bisa diingatkan tepat waktu nih gitu. Nah, kemudian untuk proses membuat RPA-nya sendiri kita bisa mengskemakan ya. Dengan yang pertama, bot itu akan membaca data piutang dari Excel ya.
Kemudian secara otomatis akan menghitung aging 0 sampai 30, kemudian 31 sampai 60 dan seterusnya. Kemudian laporan piutang ini akan dibuat dalam format Excel. Kemudian sistem ini bisa membuat laporan dan sekaligus mengirim ke manajer secara rutin ya. Nah, berikutnya RPA ini juga bisa mengirim email otomatis ke pelanggan yang jatuh tempo gitu. Wah, kedengarannya kompleks banget ya Pak. Lalu untuk langkah-langkah pengerjaannya itu seperti apa sih Pak? Nah, ya Mbak Dinda. Jadi untuk membuat RPA untuk reminder otomatis ke customer ya, dan juga membuat laporan ke manajer tadi, kita bisa membuat bot ya. Ya nanti langkah kerjanya kita perlu siapkan data piutang dulu gitu ya. Kemudian bot ini akan menghitung aging piutangnya. Nah, berikutnya sistem ini akan membuat laporan otomatis sesuai format yang kita tentukan nih gitu. Kemudian dia akan mengirim email laporan ke manajer ya. Berikutnya, dia akan melakukan reminder otomatis terkirim ke pelanggan setiap harinya ketika ada yang jatuh tempo dan belum membayar gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita lihat video ini ya. Ya, baik insan SIG. Selanjutnya kita akan simulasikan bagaimana RPA bisa membantu kita ya memproses data piutang, kemudian akan membuat laporan aging piutang, kemudian mengirimkan email reminder pembayaran piutang kepada customer secara otomatis ya. Nah, jadi di sini kita punya data piutang ya. Sheet piutang ini ada dokumen number, posting date, due date, kemudian amount in local currency ya, dan juga kode customer di sini ya. Nah, kemudian kita juga punya sheet data customer, ada nomor customer, customer name, dan juga customer email ya, untuk nanti kita kirimkan email secara otomatis. Nah, sesuai penjelasan sebelumnya bahwa untuk membuat RPA, langkah pertama adalah kita harus membuat langkah kerja step by step bagaimana proses itu dikerjakan secara manual ya. Nah, ini saya sudah siapkan di sini. Jadi untuk membuat aging piutang, tentu kita yang pertama adalah menambahkan kolom header baru ya di sebelah kanan kolom terakhir ya, dengan urutan umur piutang, belum jatuh tempo, 1 sampai 30 dan seterusnya. Nah, nanti akan kita pasang di sini ya. Umur piutang 1 sampai 30, 31 sampai 60 dan seterusnya nanti ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menghitung umur piutang dengan mengurangi tanggal hari ini dengan tanggal due date ya. Nah, jadi umurnya nanti di sini akan dihitung berdasarkan hari ini tanggal berapa, kemudian due date-nya ini tanggal berapa gitu ya. Sehingga ketahuan dia sudah terlambat atau belum jatuh tempo ya. Nah, kemudian baru nanti akan masukkan nilai dari amount in local currency ini pada kolom aging yang telah ditambahkan. Nah, nanti kita perlu memindahkan atau mengcopy nilai yang ada di kolom ini ke dalam kolom yang sesuai ya, ada di sesuai dengan kelompok agingnya gitu ya. Nah, kemudian berikan subtotal, rapikan format, kemudian ekspor ke PDF ya, kemudian kirim laporan ke manajer finance. Nah, selanjutnya step berikutnya kita akan kirim reminder ke customer ya. Dengan terlebih dahulu kita akan memisahkan data per customer ya. Nah, jadi di sini data customer ada masuk semua, tercampur ya. Ada semua customer masuk dalam satu sheet. Nah, tujuannya nanti kita akan mengirimkan email kepada customer dengan memberikan lampiran ya. Lampiran file itu berisi data transaksi customer tersebut gitu ya. Jadi kita perlu memisahkan data satu customer satu file gitu ya. Nah, langkah proses manualnya, yang pertama setiap customer code kita perlu copy semua data pada tabel ya. Kemudian buka file baru dan paste semua data yang sudah di copy, kemudian save as dengan nama file sama dengan kode customer pada folder yang sama ya. Nah, kemudian diulangi untuk semua customer. Jadi kalau manual mungkin kita bisa lakukan filter ya, filter seperti ini, kemudian nanti customernya dipilih satu ya, kemudian di copy. Nah, kemudian buka file baru, paste dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kita akan lakukan dengan RPA nanti ya. Nah, kemudian setelah dipisahkan kita akan membuat email reminder ke customer ya. Jadi kita perlu menyiapkan data total amount dulu ya. Di sheet customer ini ada data kode customer, nama customer, email, kemudian kita perlu menambahkan total piutang di sini ya. Jadi untuk mengetahui berapa nilai total piutang, kemudian nanti akan kita masukkan di dalam body email ya. Nah, langkah kerjanya pada sheet data customer ini kita perlu memasukkan total nilai amount dari sheet data piutang per customer ya. Nah, di sini akan ditambahkan total piutang yang diambil dari data amount in local currency ini ya, dijumlahkan per customer code sini. Kemudian buka Outlook dan kirim email ke alamat email customer sesuai tabel ya. Kemudian kita tetapkan konten email seperti ini. Subjeknya reminder pembayaran, customer name, kemudian body, YTH customer name,
Mohon segera lakukan pembayaran utang Anda telah jatuh tempo senilai berapa ya, sesuai dengan data yang sudah kita jumlahkan di sini nanti ya. Nah, kita gunakan format digit numbering ya, biar enak dibaca gitu ya. Nah, apabila tidak membayar maka akan kami bawa ke ranah hukum. Terima kasih. Nah, kemudian yang keempat, lampiran email adalah file data piutang yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi yang sudah dipisahkan tadi akan kita masukkan sebagai lampiran. Nah, seperti itu ya, insan SIG. Nah, langkah berikutnya kita akan konversi langkah proses manual ini ke dalam kode VBA ya. Kita akan minta bantuan pada ChatGPT ini ya. Jadi kita akan jelaskan dulu konteksnya. Saya punya data piutang dengan sheet. Nah, nama sheetnya data piutang berisi kolom. Ini kita copy aja ya. Kita copy, kita paste di sini. Dan sheet data customer kita copy juga di sini berisi kolom. Saya akan melakukan proses pembuatan laporan aging piutang, memisahkan file per customer dan mengirimkan reminder pembayaran kepada masing-masing customer. Berikut langkah kerja yang saya inginkan. Nah, langkah kerjanya tadi yang sudah kita susun, kita copy semua ya. Copy semua, kita masukkan di sini. Lalu buatkan kode VBA untuk proses tersebut. Makro dibagi menjadi proses A, B, dan C. Nah, ini respon dari ChatGPT ya. Kita akan dapatkan kode VBA yang diketikkan oleh ChatGPT. Ini prosesnya dia masih ngetik ya. Sambil kita tunggu, pastikan dia sudah mengetikkan seluruh formula sampai end function selesai ya. Baru kita copy di sini salin kode. Kemudian kita kembali ke Excel, masuk ke menu developer, kemudian kita masuk Visual Basic sini ya. Nah, seperti case yang sebelumnya, kita akan masukkan di sini, klik kanan, insert modul ya. Kemudian kita pastekan kode di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa coba ya, masuk di menu makros. Kita masuk di sheet piutang dulu, kemudian menu makros ini. Nah, di sini akan ada 3 makro yang terbentuk gitu ya. Ada proses A buat aging piutang, ekspor PDF dan kirim ke manajer. Kemudian proses B pisahkan data per customer, dan proses C update dan kirim reminder ya. Nah, ini teks di sini kita bisa sesuaikan gitu ya. Kita bisa masuk di sini. Jadi kita cari yang public sub gitu ya. Nah, public sub kemudian kita bisa sesuaikan di sini. Misalnya proses buat aging piutang, nah ini aja ya. Biar nggak terlalu panjang misalnya. Kemudian kita kembali pada data piutang tadi ya. Data piutang, kemudian kita cek di sini makro. Nah, sudah ada proses buat aging piutang gitu ya. Nah, sekarang kita run di sini. Nah, ketika di run dia akan membuat aging piutang ya, menambahkan kolom, kemudian menambahkan subtotal. Coba kita cek di bawah, oke. Nah, ini totalnya 10,9 miliar ya. Kita coba dari masing-masing ini subkategori totalnya sama 10,9. Kemudian kita cek tadi dia sudah membuat laporan aging piutang. Apakah sesuai ya? Kita lihat sini. Ya, laporan aging piutangnya sudah keluar ya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan kalau ada yang perlu disesuaikan ya. Nah, kemudian kita cek di email, di send item ya. Nah, send item dia sudah secara otomatis mengirimkan email juga ini ke manajer ya. Nah, file yang tadi dilampirkan di sini. Nah, jadi dia sudah melakukan tugas yang pertama ini ya. Baik, kemudian proses yang kedua tadi kita mau pisahkan file data piutang ke masing-masing customer ya. Termasuk di ini makro yang kedua, proses B ini belum kita rename ya. Coba kita jalankan run. Nah, coba kita lihat di Explorer. Apakah nanti dia akan sudah membuat filenya ya. Nah, ini folder split per customer, dia membuat file baru di sini ya. Nah, ini nambah sendiri dia ya. Oke, proses selesai ya. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa filenya sudah dibuat sama dia. Kemudian yang ketiga kita akan mengirim email ya, sesuai langkah kerja yang ketiga ya, buat email reminder ke customer. Nah, pertama-tama nanti dia akan menambahkan kolom total di sini, kemudian menambahkan nilai dan mengirim emailnya ya. Kita jalankan, proses C selesai ya. Total piutang sudah masuk, kita cek send item. Nah, ini send itemnya baru keluar nih ya. Nah, langsung keluar ya. Ini secara otomatis dan real time ya. Nah, yang terhormat, berdiri kokoh, mohon segera lakukan pembayaran hutang Anda telah jatuh tempo ya, senilai 1,2 miliar. Apabila tidak membayar maka akan kami bawa ke ranah hukum. Nah, coba kita lihat lampirannya ini. 1,2 miliar itu terdiri dari piutang mana saja gitu ya. Nah, ini dia. Kalau kita cek di sini
Nah, totalnya 1,2 miliar betul ya, dengan edging sesuai yang kita buat sebelumnya. Nah, ini ke semua customer sudah dikirim secara otomatis ya. Coba kita cek dengan rekap PT dunia sana, data piutangnya dunia sana, ini ya 295. Nah, ini sama 295 di sini ya. Oke, jadi semuanya sudah terkirim. Baik, insan SIG, mungkin ini adalah case yang kedua ya untuk kita pelajari ya. Wah, mantep banget tuh Pak. Nah, terakhir nih Pak, tadi kan kita sudah bahas terkait studi kasus legal, finance. Kira-kira ada studi kasus lain nggak sih Pak? Nah, oke Mbak Dinda, mungkin kalau untuk studi case berikutnya ya, kita bisa ambil dari sisi HR mungkin ya. Nah, kita bisa membuat RPA untuk generator kontrak karyawan nih. Wah, bener juga ya Pak. Misal nih, di suatu perusahaan ada 150 karyawan baru. Masa seorang HR harus mengetik kontrak karyawan satu persatu? Pasti kan ribet banget tuh Pak. Nah ya, betul sekali Mbak Dinda. Jadi kalau di HR ya, itu biasanya setiap kali ada karyawan baru, itu HR itu kan harus membuat kontrak kerja gitu kan ya. Nah, kemudian data karyawan sudah ada di Excel ya, ada nama, alamat, posisi, gaji, dan seterusnya. Nah, tapi tetap kontrak ini tetap harus disalin manual nih, satu persatu ke template Word gitu ya. Dan ini pasti sering salah, kemudian prosesnya lama sekali nih, karena banyak tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan RPA tadi, kita bisa memperoleh manfaat ya, prosesnya bisa cepat ya, bisa bahkan hitungan detik dalam membuat satu kontrak ya. Kemudian konsistensi format terjaga, kemudian SR ini bisa fokus ke pekerjaan strategis nih, bukan hanya administrasi yang berulang tadi gitu. Nah, jadi kita bisa membuat solusi dengan RPA ini, kita bisa siapkan bot itu agar bisa membaca ya data karyawan dari Excel. Kemudian dia akan mengisi template kontrak Word secara otomatis, mengubah ke file PDF, dan mengirimkan kontrak ini ke email HR atau karyawan yang bersangkutan gitu. Wah, sangat membantu ya Pak. Lalu langkah-langkah untuk pembuatan RPA dari awal hingga akhirnya seperti apa sih Pak? Nah ya, jadi langkah proses membuat RPA ya, yang pertama kita siapkan cara kerjanya dulu nih ya. Jadi yang pertama kita siapkan data karyawan di Excel ya, kemudian bot itu akan mengisi template Word ya yang sudah kita siapkan. Kemudian kontrak ini akan otomatis disimpan dalam bentuk PDF ya, biar tidak berubah-berubah nih. Nah, yang berikutnya kita bisa melakukan email kontrak ke HR atau karyawan. Nah, untuk lebih jelasnya dalam pembuatan RPA ini, kita lihat video sebagai berikut. Baik, insan SIG, kita akan lanjutkan case yang ketiga ya. Kita akan memproses data karyawan baru. Jadi di sini ada data karyawan, ada NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, NPWP, alamat ya, kota, provinsi. Kemudian ada email karyawan, nomor HP, status pernikahan, jabatan, departemen, level, status kerja, jenis kontrak, tanggal mulai kerja, selesai kontrak ya kalau dia PKWT. Kemudian ada masa probationnya berapa bulan, penempatan mana, dan gajinya berapa gitu ya. Ada juga email HR. Nah, dari data ini kita akan membuat kontrak karyawan secara otomatis ya, berdasarkan template yang ada. Nah, langkah kerjanya seperti ini ya. Kita akan memproses dokumen kontrak. Yang pertama kita perlu membuat nomor kontrak gitu ya. Jadi kita cek dulu di sini apakah sudah ada nomor kontrak. Nah, kalau belum nanti perlu ditambahkan di sini nomor kontrak gitu ya. Nah, kita isikan data nomor kontraknya dengan format SK jenis kontrak 2026 nomor urutnya ya. Nah, kemudian kita akan buka file template kontrak kerja, namanya template.exe ya, pada aplikasi Word. Kemudian masukkan identitas karyawan dengan data tabel yang sesuai ya. Jadi nanti kita buka template ini ya, template kontrak kerja ini kita sudah siapkan tempat untuk makro itu bisa meletakkan datanya gitu ya. Hampir sama seperti mail merge ya di sini ya. Nah, di sini ada nomor surat kontrak. Jadi nanti kita pakai tanda kurung kurawal di sini ya. Tanggal tanda tangan ya, nama lengkap, NIK dan seterusnya gitu ya sampai bawah ya. Nah, nanti kita perlu masukkan data-data yang sesuai dari tabel di sini ke dalam template gitu ya. Nah, kemudian kita ekspor ke dalam PDF dan simpan dalam folder di mana file ini berada. Nah, yang disimpan itu hanya PDF-nya ya, file Word-nya tidak perlu disimpan. Nah, kemudian yang kedua kita akan kirim email ke karyawan ya. Buka aplikasi Outlook, cek data karyawan per baris ya, lakukan pengiriman draft kontrak pada karyawan dan CC ke tim HC. Nah, konten emailnya seperti ini ya. Subjeknya kontrak kerja karyawan, bodinya dir, nama lengkapnya siapa, kemudian berikut kontrak kerja, jenis kontrak ya, saudara untuk posisi
jabatannya apa, yang akan berlaku mulai tanggal mulai kerja, agar segera dipelajari dan selanjutnya bisa dicetak di kertas A4 lalu tanda tangani di atas materai. Dokumen kontrak sudah tanda tangani harap dikirimkan ke tim HC. Terima kasih ya, seperti itu. Nah, sorry ada yang kurang ya. Lampirkan file kontrak PDF yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sama seperti proses yang tadi, setelah kita membuat step by step kerjanya ini, kita akan konversi ke dalam kode VBA ya, dengan bantuan AI ya. Kita jelaskan konteksnya. Saya punya data karyawan baru gitu ya, dengan kolomnya kita jelaskan di sini. Kita copy saja semua, kemudian kita paste di sini. Saya akan membuat kontrak berdasarkan template file. Nah, ini kita sebutkan di sini ya, nama filenya ya, template docx yang berada pada folder yang sama dengan file Excel berada. Output berupa file PDF dan akan dikirim ke karyawan CC SR. Berikut langkah kerja yang saya inginkan. Nah, kemudian kita pastikan langkah kerja tadi ya. Buatkan kode VBA untuk menjalankan proses tersebut. Makro dibagi dalam proses A dan B. Pastikan yang disimpan adalah file PDF untuk selanjutnya dikirimkan melalui email. Oke, kita tunggu proses dari ChatGPT ya. Ya, ini respon dari ChatGPT sudah keluar ya. Jadi sudah ada kode VBA yang siap kita copy, kemudian kita masukkan di makro ya. Oke, kita copy, kemudian masuk di sini, masuk di tab developer Visual Basic ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan insert modul ya. Oke, insert modul kita paste di sini. Oke, kita coba di sini ya, jalankan ya. Data karyawan, makros. Kita coba dulu buat kontrak PDF. Run. Nah, kita cek apakah ada file yang dibuat di sini ya. Nah, ini baru muncul satu nih ya. Oke, kita tunggu saja. Ya, ini makronya masih jalan ya. Jadi prosesnya memang agak lama karena dia membuat per orang satu file ya. Ada 50 nama tadi ya yang menjadi data studi kasus kita ya. Nah, ini kita nggak harus fokus di sini gitu ya teman-teman ya. Kita bisa berpindah ke aplikasi lain biar dia bekerja sendiri, nggak apa-apa. Nah, oke, akhirnya selesai ya, ada 50 kontrak sudah dibuat. Nah, kita bisa coba cek ya. Oke, ini kita cek filenya ya. Nah, ternyata ini masih belum merubah kontennya, templatenya ya. Jadi masih nomor belum diisikan gitu ya, tanggal. Nah, semuanya masih template gitu ya. Nah, padahal kita harusnya dirubah menjadi data yang ada di sini gitu ya. Oke, jadi AI itu tidak selamanya bisa langsung perfect hasilnya gitu ya. Nah, kalau ada error tersebut, kita perlu kasih inputan lagi ke ChatGPT ya. Nah, kita bisa sampaikan, perbaiki file yang dihasilkan belum sesuai. Data tabel belum masuk dalam template. Nah, kita bisa capturekan yang ada di sini ya, biar GPT-nya bisa memahami lebih baik ya. Nah, kita segini cukup, kita masukkan di sini. Pelajari file template berikut agar sesuai. Nah, kemudian kita uploadkan file template yang dibuat tadi ya. Nah, nanti si ChatGPT akan mempelajari template yang kita upload tadi, strukturnya disesuaikan, kemudian kodenya akan disesuaikan kembali gitu ya. Nah, berikut hasil dari perbaikan ya. Jadi ChatGPT sudah membaca template kontrak yang diupload, kemudian plus order disesuaikan. Nah, ini adalah kode yang baru ya. Nah, kita kopikan lagi, kemudian kita ini ya, select all, kemudian kita paste lagi. Jadi kode yang lama kita tumpuk ya. Nah, file yang ini kita close, kemudian oke, karena nanti datanya salah, kita akan hapus dulu ya untuk kita bisa coba ulangi lagi ya dengan makro yang sudah kita perbaiki tadi. Coba kita jalankan ulang setelah dibuatkan kode baru. Oke, kita cek sini apakah sudah ada file yang terbentuk. Nah, ini sudah satu jadi, coba kita sambil cek ya, kita buka ya apakah sesuai. Nah, ini baru sesuai ya, nomornya sudah masuk, tanggalnya masuk ya. Kemudian ini namanya sudah diganti, Rizal Hidayat, nik sekian, nomor KTP sekian, alamatnya, jangka waktu PKWT 7 Januari ya. Nah, ini kita cek sekilas ini apakah sama dengan data di tabel ya. Oke, ini sudah selesai nih sepertinya ya. Nah, ini selesai. Kemudian kita cek yang lain apakah sesuai ya. Oke, ini Imam Santoso. Oke,
Oke, SKPKWT 2026-005. Hari ini 12 Januari ya, sama. Kemudian Imam Santoso, nicknya ini, KTP-nya ini. Kita cek di sini ya. Imam Santoso. Nah, ini ya. KTP-nya 81449. Nah, ini sama ya. 830. Alamatnya Basuki Rahmat 71. Nah, oke, sesuai. Kita cek yang lain. Heri Wulandari. Heri Wulandari ini. Tanggal lahir 4 Februari 89. KTP-nya 19080. Oke, sesuai ya. Oke, sekarang kita coba makro yang kedua ya. Kirim email kontrak. Jadi kita jalankan. Oke, email kontrak kita jalankan. Kita lihat di Outlook tadi ya. Kita cek Outlook-nya apakah dia sudah mengirim. Nah, ini dia langsung kirim ya, otomatis ya. Oke, ini posisinya juga menyesuaikan ya. Posisi HR Officer tanggal 11 Maret ya. Kita lihat di sini apakah sesuai ya. Nah, ini ya. Farah Aditya HR Officer. Berlaku mulai 11 Maret 2026. Nah, Farah Aditya ini tadi HR Officer ya, sesuai ya. HR Officer. Kemudian kita lihat Heri Wulandari ini Staff Warehouse. Nah, ini Staff Warehouse. Nah, ya. Oke, sesuai ya. Ya, baik insan SIG, semoga dari ketiga simulasi studi kasus tersebut bisa memberikan wawasan bagi kita ya. Wah, luar biasa ya Pak. Ternyata RPA ini benar-benar merupakan solusi yang praktis, terutama dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari, dan ternyata tidak serumit yang kita bayangkan ya Pak ya. Nah ya, betul sekali Mbak Dinda. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba gitu ya. Kita bisa mulai dari yang simpel dulu, baru nanti beranjak pada yang lebih kompleks seperti itu. Nah, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Huda atas ilmu yang diberikan pada video kali ini. Insanis IG, dengan demikian kita telah menyelesaikan sesi pembelajaran tentang mini RPA berbasis AI untuk administrasi. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta menjadi bekal berharga bagi Insanis IG dalam menjalankan peran dan tanggung jawab di lingkungan kerja sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di SIG Learning berikutnya. Terima kasih.